durunge lewate sedina walailatin lan sewengi atama mongko kena nyampurnakake sapa man mukiman ing kaya ngusape wong mukim. Jadi ketika kita itu dalam keadaan mukim, memakai muzahnya itu dalam keadaan mukim, belum niat untuk bepergian, untuk menjadi musafir semisal. Nah, itu nanti kok tiba-tiba kita ingin menjadi musafir, kita pakainya muzah jam 6 malam ini. Dipakai. Terus jam 12 malam tiba-tiba ada niat, saya mau pergi ke Jakarta. Nah, itu kan hitungannya jadi musafir. Nah, ketika kita berpindah posisi seperti itu dari mukim ke musafir atau dari musafir ke mukim, nah, itu nanti hitungannya adalah diikutkan hitungan yang mukim. Jadi cuma saat berlakunya mengusah muzah itu cuma sehari semalam. Kita pakainya jam 6 gini, terus tiba-tiba jam 12 malam itu kita mau musafir loh. Itu nanti hitungannya gimana? 3 hari apa 1 hari? Ya tetap 1 hari. Berarti kalau jam 6 nanti kita di tengah perjalanan kok jam 6 maghribnya lagi itu sudah selesai, harus dilepas terus berwudu lagi gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan musafir, bepergian. Saya bepergian di tengah jalan jam 12 malam. Kok tiba-tiba jam 6 subuh sudah sampai rumah. Berarti itu nanti hitungan pemakaiannya itu cuma 1 hari, tidak diikutkan 3 hari 3 malam. Nah, itu adalah rumusan fikih yang bisa saya pahami insya Allah. Kalau ada yang mungkin mengkritik saran silahkan di komen saja, nggak apa-apa. Nah, itu rumusan fikihnya seperti itu. Ketika kita berpindah kondisi atau status dari musafir ke mukim nanti diikutkan hitungannya adalah mukim bagi orang yang membasuh 2 muzah, penutup kaki bagi orang yang berwudu. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Wal wajibu utawi perkara kang wajib fi masil khofi ing dalem ngusap muzah iku ma perkara yutlaku kang den ucapake alaihi ing atase ma apa ismul mashi aran ngusap. Idza kana ing dalem nalikane apa ana apa ma ala dhahiril khofi ing atase jabane muzah. Wala yaji'u lan ora nyukupi apa almasu ngusap muzah ala batinihi ing atase jerone muzah. Wala akibal khofi lan ora nyukupi ing atase tungkae muzah. Wala arfihi lan ora nyukupi ing atase pinggire muzah, wala asfalihi lan ora ngesore muzah. Jadi kewajiban dalam mengusap 2 muzah itu dimutlakan untuk semuanya hal yang bagian luar di muzah atau penutup kaki itu kayak sepatu itu kita yang diusap adalah bagian luar yang terlihat, atas, pinggir, belakang yang terlihat mata. Bawah itu ada yang bilang harus, ada yang enggak. Jadi yang paling aman ya bawah itu ya hendaknya diusap. Kalau ada reget-reget sidik, usapan pertama untuk menghilangkan kotoran, usapan yang kedua untuk masuk atau mengusapnya. Tapi ada yang bilang ya enggak perlu diusap bagian bawahnya itu. Jadi lebih amannya ya pokoknya diusap diteles-telesi pakai air bagian luarnya saja. Dan tidak cukup ketika kita kok yang dibasuh bagian dalamnya, sengaja yang diusap bagian dalamnya ya enggak boleh. Jadi bagian luar yang diusap. Dan tidak boleh juga cuma pinggirnya saja, depannya saja, kok atasnya saja. Jadi semuanya itu harus diusap bagian yang terlihat oleh mata. Wasunatu utawi kesunahan, utawi sunate dalam mengusap muzah. Fi masih ing dalam ngusap muzah iku ayakuna yen to ana apa asunah iku khututon garis-garis bi ayafruja. Gambare yen to benggangake sapa almasihu wong kang ngusap bena asabihi ing dalam pira-pira drijine masih. Walayat muha lan ora ngumpulake sapa masih ing asobe. Jadi kesunahan kita dalam mengusap muzah itu adalah ketika ngusap kita dibuka tangannya. Misal ini muzah kaki sudah ditutup dengan muzah atau penutupnya. Nah, kesunahannya ketika kita ngusap itu tangannya benggang begini. Nah, tidak ditutup. Nah, itu sunah. Dibenggang seret sampai bawah gitu.
Nah gitu. Dibenggang. Itu kan sunnah. Ya meskipun semisal kita pokoknya ngusapnya sret, tapi harus pakai baru ya, satu usapan dibuat kok dilepas diusap lagi enggak bisa. Ya, kalau memang satu usapan ya harus terus. Nah, jadi kalau memang dilepas pakai air baru lagi, baru lagi sampai merata kan gitu. Jadi kalau memang satu usapan ya jangan sampai terlepas. Kayak orang yang ya membasuh hal-hal yang lain gitu. Satu usapan kalau terlepas ya hitungannya pakai air baru lagi. Selanjutnya yang membatalkan dalam fasilitas mengusap muzah wayab tulu. Wayab tulu lan batalake apa almasu ngusap alal khufaini ing atase muzah loro bisa lasati asya kelawan telu pira-pira suwiji-wiji. Ihima kelawan nyopot ing muzah loro au khal'i ahadihima utawa nyopot salah sijine muzah loro. Awin khilaihi utawa sebab kecopote ahadihima au khurujil khufi utawa matune muzah ansolahiyatil mashi saking sifat patute den usap kata harukihi kaya dadi suweke muzah loro. Nah, jadi yang membatalkan fasilitas kita memakai muzah yang pertama itu adalah muzahnya itu terlepas, entah itu dilepas dengan sengaja atau terlepas dengan sendirinya. Ketika kita terinjak sampai terlepas berarti kita fasilitasnya sudah habis. Jadi enggak bisa diteruskan satu hari ke depan. Jadi ketika memang terlepas itu batal. Kalau batal berarti kita mulai lagi dari awal wudu dulu ben sampai suci, terus kita pakai lagi. Nah, nanti dihitung seperti penjelasan sebelumnya. Jadi ketika muzahnya itu terlepas dua-duanya ataupun salah satunya, berarti fasilitas kita dalam pengusapan muzah, dalam mengusap muzah untuk wudu itu sudah selesai. Jadi jangan sampai terlepas. 1 hari bagi orang yang mukim, 3 hari bagi orang yang musafir. Yang kedua yang membatalkan fasilitas mengusap muzah itu adalah wangkido ilmu madadi. Lan entae mongso wang kita ilmu dati lan entae mongso wa fi badin usahi lan iku ing dalam sekirane lan iku ing dalam sebagiane pira-pira nusah tulisan muddatul masi utawi lafat muddatul masi entae mongso bayane min yaumin nyatane sedina wa lailatin lan sewengi wali mukimin keduwe wong kang mukim wasalasati ayamin lan telu pira-pira dina bilaya liha kelawan ing dalem sartane pira-pira wengine salasah li musafirin keduwe wong kang musafir. Nah, jadi yang kedua itu adalah setelah selesai masa pemakaian muzah. Nah, jadi ketika bagi orang mukim itu cuma 1 hari, bagi orang yang musafir itu 3 hari. Kok sudah selesai 24 jam bagi orang yang mukim, itu berarti kita harus mencopot, mau berwudu harus dibasuh kakinya lagi. Terus kita pakai lagi enggak apa-apa buat hitungan yang baru. Kalau bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Jadi yang membatalkan masul khufain itu yang kedua itu adalah habisnya masa berlaku pemakaian muzah itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, yang membatalkan masul khufain itu adalah wabi urudima lan sebab anyar tekane perkara yujibu kang majibake apa ma al ghusla ing adus kajina batin kaya junub au haidin utawa haid au nifasin utawa nifas lila bisil khufi keduwe wong kang nganggo muzah. Yang membatalkan pemakaian muzah atau fasilitas kita memakai 2 muzah itu adalah ketika kita terkena atau terkena jinabat, entah itu keluar sperma, hubungan suami istri ataupun haid dan nifas.
Jadi ketika kita dalam keadaan junub memakai muzahnya suci. Misal saya pakai jam 6 malam ini, terus saya tidur itu kok mimpi basah semisal. Nah itu fasilitas pemakaian muzahnya itu batal. Karena apa? Yang membatalkan fasilitas masul khufain itu adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Entah itu haid, keluar sperma ataupun yang lainnya. Jadi ketika mandi itu membasuh khufain itu tidak berlaku. Harus dilepas, harus dibasuh kakinya. Nah, seperti itu. Jadi intinya dalam memakai dua muzah atau penutup kaki itu cuma berlaku bagi orang yang berwudu, tidak untuk orang yang mandi. Dan itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Ketika syarat-syaratnya semua itu sudah terpenuhi, kita nanti kok wudu tanpa melepas penutup kaki tersebut tidak masalah. Nah, karena ini ya memang hukum ilmu fikihnya seperti itu. Tapi memang harus semuanya itu harus sesuai, semuanya itu harus syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi. Dari sini kalau memang ada yang kurang, ada kritik saran silahkan ditulis di kolom komentar. Untuk hari selanjutnya pertemuan selanjutnya adalah tentang tayamum. Dari sini ada kurang lebihnya minta maaf. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.